dari hasil rilis yang disampaikan oleh pimpinan KPK kemarin, yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Pak Yohanes Tanak, disebutkan modus operandinya, skemanya adalah jatah preman. Japrem. Japrem, mengerikan sekali. Sampai kan? 7 miliar katanya Bang. Itulah. Harus 7 miliar ya. 7 miliar. 7 miliar. Padahal udah ya. seperti 2,5% ya. Iya. Jadi maunya 5%. 5%. Nego. Kalau tidak dipenuhi, maka akan dirotasi. Betul. Ya, akan dimutasi. Betul. Nah, sebagai mantan penyidik, apakah skema Japrem ini menunjukkan modus baru atau hanya variasi dari modus-modus yang ada sebelumnya? Bahkan ini bukan variasi. Ini mode paling primitif yang terjadi ketika ada korupsi kepala daerah. Kita tahu sebenarnya modus kepala daerah korupsi ya itu aja. Pertama ya bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Yang kedua bermain anggaran. Yang ketiga terkait dengan upeti dari anak buah, kepala dinas kah, sekda kah, ya sampai yang lainnya. Promosi gitu. jabatan juga Bang. Iya betul, lelang jabatan dan sebagainya itu kan terkait dengan setoran ya. Ya. Yang keempat perizinan. Nah perizinan ini kan tergantung daerah apakah dia ada tambang atau tidak, kemudian apakah dia ada properti, ya misalnya pembangunan apartemen, ya kan banyak juga yang pembangunan tersebut ternyata kan tidak sesuai dengan aturan, misalnya nggak ada AMDAL lah, tetapi keluar, nah ketuk keluar kan nggak murah. Nah kembali lagi ke tadi yang kasus Riau, memang ini menjadi sebuah penyakit yang kronis ketika seorang kepala daerah tidak berintegritas. Karena apa yang ada di dalam pikirannya adalah selama masih berkuasa, selama masih megang jabatan, ya selama masih punya kewenangan, di situ dia akan selalu korup. Mengapa kemudian korup? Ya tentu banyak faktor. Ya baik faktor internal maupun eksternal. Internal misalnya dia sudah keluar begitu banyak uang untuk kemudian dalam pilkada. Maka supaya dia menang ya, akhirnya faktor greedy-nya muncul. Itu rakus, ya kan? Sehingga dia tidak berpikir, sudah ada pendahulu saya yang kena, ya kan? Karena memang dia tidak memikirkan pendahulu, ya dia tidak memikirkan sejarah, ya kan? Dia memikirkan saat ini bisa nggak saya. Nah kembali ke tadi, ya terkait dengan rilis dari KPK, ya sebenarnya kan ada 3 istilah yang dimunculkan oleh KPK dalam OTT ini ya, yang memang di setiap daerah itu berbeda-beda. Pertama, Japrem, jatah preman. Ini kan sangat menarik ya bahwa analogi istilahnya penjahat kelas biru ya, white collar crime, pemalakan, pemerasan gitu kan, istilah jatahnya preman gitu kan, itu digunakan ya kan, padahal korupsi kan kejahatan intelektual gitu ya, kejahatan kerah putih dan sebagainya. Harusnya tapi white collar tapi ya, makanya saya bilang tadi kan primitif. Kemudian yang kedua terkait dengan dikatakan bahwa matahari hanya satu, ya kan? Ini kan sekaligus menandakan bahwa ya gubernur ini ya beliau ingin menyampaikan kepada anak buahnya walaupun dia berpasangan, ada juga wakil gubernur, tetapi dialah matahari atau sentralnya. Sehingga ketika ada apa-apa ya baik itu kebijakan bahkan uang ya kan, anggaran itu ke dia. Termasuk kan permintaan itu yang sebanyak 7% ya. 5%, sorry. 5% yang dari 77 M menjadi 177 kan ada penambahan. Kemudian yang terakhir adalah 7 batang. Ini kan kode-kode dalam korupsi yang kalau batang itu biasanya 7 miliar ya. Itu sebenarnya udah biasa. Ada lagi misalnya di tempat lain ada kuintal dan ton. Ya, kalau kuintal itu ratusan juta. Misalnya 8 kuintal, 800 juta. 1 ton, 1 M. Ya, istilahnya memang koruptor itu selalu mempunyai kode-kode dan istilah. Tetapi tetap saja ya di dalam aplikasinya bagaimana cara mereka mendapatkan uang dari hasil korupsi. Dan yang menarik kan juga
simptom dari kasus-kasus korupsi yang ada di Riau ini yang terlibat empat kepala daerahnya itu kan memang agak berbeda-beda ya. Memang agak berbeda-beda kan memang karena ada semangat zaman yang mungkin berbeda. Ya, mungkin sekarang ini lebih mudah ke anggaran ya, motong anggaran atau setoran ke anggaran gitu ya, dari masing-masing ininya. Tapi kan kita melihat ya sebenarnya kasihan juga birokrasinya ya. Kan kalau dari KPK kan mengatakan ada yang sampai gadein sertifikat, tabungan, uang pribadi dan sebagainya. Ya nanti itu kan jadi lingkaran setan. Pasti orang-orang UPT ini akan minta kemana? Akan minta ke vendor-vendor. Ya kan? Ya tentu kan mereka juga ingin balik modal, ingin uangnya yang sudah di-store balik ya. Karena kan mereka sudah diberikan, kan bupati ini juga menarik, gubernur ini juga menarik. Dia tuh nggak mau nunggu vendor-vendor gitu kan. Dia maunya saat ini segera, gitu, segera. Dan ini kan ini sudah mungkin karena mau akhir tahun untuk pelesiran, liburan. Betul. Apalagi kan ini sudah tiga kali penerimaan ya informasi KPK. Nah sekarang ada dua hal yang harus ditelusuri oleh KPK. Yang maksud saya masih jadi PR ya. Kalau konstruksi kasus, saya percaya sama KPK menggunakan pasal pemerasan, tentu adanya ancaman tadi seperti abang bilang, adanya mutasi, bergeser dan sebagainya. Karena banyak yang mengatakan, udah lawan aja, nggak mungkin dalam birokrasi itu melawan. Birokrasi kita kan top down, peninggalan dari zaman kerajaan, ada hulu balang, ya kan? Feudalismenya pasti kuat. Tidak mungkin ada perlawanan, ya pasti akan ngikut, gitu kan? Nah, termasuk ini, ya jadi bagi saya sekarang tinggal bagaimana dituntaskan kemana aliran dananya mengalir sebelumnya. Ya kedua, selain dari yang sudah diungkap KPK, siapa tahu sudah ada juga uang-uang dari vendor-vendor. Jadi saya pikir ini akan sangat banyak dan bisa jadi akan berkembang. Karena 1 kali 24 jam ya itu adalah waktu yang sedikit ya untuk bisa menentukan. Makanya mungkin kemarin pemerasan adalah pasal yang terbaik ya. Nah kedepannya kan bisa berkembang. Saya pernah menemukan atau pernah terlibat dalam operasi tangkap tangan ketika uangnya hanya sedikit ratusan juta tapi ternyata sampai ratusan miliar begitu berkembang. Kemudian ada juga kasus OTT yang pelakunya sebenarnya adalah orang-orang yang golongan bawah misalnya kan, tapi ternyata atau di daerah bisa sampai ke tingkat nasional begitu berkembang. Makanya lah OTT itu sangat-sangat ditakuti. Itu sebabnya banyak yang mengkritik OTT, ada yang bilang kampungan, ya kan? Ada yang bilang dihapuskan saja dan sebagainya. Minta izin dulu lah. Minta izin dulu, telepon dulu, gitu kan? Karena memang OTT itu tidak pernah terduga. Kadang dari yang terkecil, dari yang receh bisa jadi besar. Nah, kemudian dari yang pejabat kecil bisa jadi pejabat besar, seperti itu. Ada yang menarik juga, Bung Yudi. Dari biasanya ya dalam sebuah OTT ditangkap, diamankan dulu dalam bahasa hukumnya yang sering yang kerap kita dengar. Tapi kalau kita media selalu mengatakan ya ditangkap, nggak ada yang diamankan. Kan dijalani proses penyelidikan. 12 orang ditahan, masuk proses penyelidikan. Ternyata diumumkan tersangka 12-nya. Nah, yang di Riau kemarin ada 10 yang diamankan oleh KPK, yang ditangkap oleh KPK dalam proses OTT. Ya, 9 yang ditangkap, yang 1 sempat kabur, tapi akhirnya menyerahkan diri. Tapi yang diumumkan hanya 3. Apakah karena Japren ini yang mereka mengatakan bahwa mereka diancam, diperas, sehingga saksi-saksi yang 7 lainnya ini bisa lolos? Ya, jadi gini, dalam situasi OTT, ya tentu sebenarnya penyelidik itu sudah mempunyai konstruksi gambaran ya. Tetapi kemudian kan juga bisa berubah ketika berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan ketika melakukan penangkapan. Jadi dalam penangkapan kan tidak semua orang harus menjadi tersangka. Tetap prosedur tersangka, 2 alat bukti yang cukup, kemudian konstruksi pasal-pasalnya terpenuhi. Ya dalam hal ini kan saya melihat KPK menggunakan pasal 12E kecil, ya pasal 12 huruf F kecil, ya itu kan terkait dengan pemerasan. Dilapis dengan
pasal 12 huruf B besar, yaitu itu gratifikasi. Artinya bagi saya KPK bisa jadi menemukan bahwa sebenarnya ini bukan suap menyuap. Bisa jadi kalau saat itu ditemukan suap menyuap bahwa memang ada meeting of mind dari para kepala SKP UPT ya, kepala UPT ya, ada UPT jalanan dan jembatan ya. Jalan jembatan ada 6 atau sekitar itulah. Itu mungkin kalau ada meeting of mind dua-duanya kena. Tetapi bisa jadi tadi KPK menemukan ternyata ada ancaman dan bisa jadi ternyata memang ASN-ASN yang di bawah ini yang kemarin juga ikut ditangkap bercerita jujur kepada KPK mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, dan memang cerita jujur itulah yang bisa menyelamatkan. Dan kemudian makanya kenapa KPK menggunakan pasal 12 huruf E kecil karena pemerasan. Kalau pemerasan yang kena adalah mereka yang memeras ya, bukan mengeras lagi, yang memeras, ya kan, karena dengan ancaman. Nah, sementara yang ASN-ASN ini dianggap sebagai korban. Ancaman itu kan tidak harus diwujudkan. Misalnya gue pukul ya, nggak harus. Atau saya pindahkan nggak. Tapi udah dilihat dari adanya kedudukan dan kewenangan. Atau pernah ada orang yang dilakukan mutasi. Ya, dan jadi nggak perlu kayak. Jadi secara psikologisnya agak terganggu. Nggak harus kayak misalnya preman itu pisau kan, memalakan gitu kan. Nggak harus. Tidak harus seperti itu. Kan banyak juga kasus yang maham gitu aja kan juga orang udah takut gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa memang tidak selalu semuanya jadi tersangka yang ditangkap.